Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sahabat-sahabat dari OP, PPNI, PDDI, IAI, IBI, dengan seluruh anggotanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan mewakili Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan beberapa hal yang perlu untuk kemudian didengarkan juga oleh para seluruh anggota Ikatan Dokter Indonesia dan seluruh stakeholder kesehatan dan seluruh sumber daya kesehatan. Saat ini kita dihadapkan dengan sebuah dinamika yang luar biasa, dinamika yang banyak menguras energi, pikiran, perasaan kita. Perasaan sebagai komponen yang selama ini mempunyai peran yang sangat penting di dalam kesehatan bangsa. Sejarah sudah membuktikan 5 OP ini bersama juga dengan OP-OP kesehatan yang selama ini sudah existing mempunyai peran yang sangat besar di dalam pembangunan kesehatan bangsa. Ikatan Dokter Indonesia sudah berusia hampir 73 tahun. Demikian juga PPNI, demikian juga PDI, demikian juga NDA maupun PDI. Kami semuanya berkumpul berorganisasi di dalam satu wadah, satu-satunya organisasi profesi, bukan karena sebuah kepentingan organisasinya, tapi sebuah kepentingan dari anggota. Saya ingin mengajak sejawat sekalian, mari kita memahami sebuah konsep bahwa upaya yang terus harus kita lakukan adalah sebuah bagian ikhtiar kita. Upaya yang saat ini kita lakukan adalah sebuah proses ijtihad konstitusi. Perlu langkah yang istiqomah, perlu langkah yang isom. Mohon maaf, saya memakai bahasa dalam agama Islam. Kan salah satu dari maksud berorganisasi adalah menyatukan langkah untuk mencapai tujuan bersama. Setiap orang yang pada mulanya tentu memiliki kebutuhan, kepentingan, dan harapan yang dengannya seorang dapat melanjutkan sebuah kehidupan, terutama kehidupan dalam menjalankan dan melakukan pengabdian profesinya. Namun semua orang dapat dipastikan tidak ada satupun dari mereka yang mampu memenuhi setiap kebutuhannya secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Inilah keterbatasan dari kita sebagai manusia. Inilah yang kemudian menjadi tali yang sangat kuat bahwa kesejawatan itu harus selalu ada. Di saat ini kita seperti kehilangan nilai dari kesejawatan, nilai dari subah atau persahabatan sahabat kita. Karena kita seperti dihadapkan dengan sebuah upaya-upaya disintegrasi, upaya-upaya divide and impera, yang bukan tidak mungkin kerugian yang akan muncul bukan kerugian secara pribadi bagi kita, tapi kerugian yang nanti akan berdampak juga pada layanan pada masyarakat. Oleh karena itulah, saya kira pada kesempatan hari ini menjadi satu momen yang sangat penting. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Rohaniawan yang hadir pada kesempatan hari ini untuk semakin menguatkan rasa keimanan kita sesuai dengan kepercayaan percayaan masing-masing, bahwa kita dilahirkan sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai nilai di antara kesejawatan itu. Dalam berkumpul tentunya kita terikat dengan sebuah ikatan yang kuat dan tidak mudah lepas. Maka sebuah pengikat yang benar-benar kuat, komunikasi organisasi profesi dalam membangun kekuatan organisasi melalui teamwork, dibangun atas dua landasan, itu tadi, konsep isom dan konsep sahabat atau kesejawatan. Landasan pertama dalam perspektif isom adalah sebuah ikatan yang kuat di dalam menjalin hubungan antar anggota dalam organisasi. Ikatan kuat dalam perspektif profesi adalah dibangun atas hubungan ikatan keimanan kita.
yaitu berupa ikatan keimanan, keyakinan yang mengikat hati, pikiran, perasaan, dan tindakan. Inilah yang mudah-mudahan di dalam doa yang akan kita sampaikan, bukan hanya bicara terkait sebuah perjuangan istiadat konstitusi yang saat ini kita lakukan, tapi mari kita masukkan di dalam perasaan kita masing-masing bahwa di antara kita masih ada tali yang sangat kuat. Itulah yang akan menjadi modal utama bagi kita. Demikian pula suara yang telah kita dengan ikatan keimanan, maka keberadaan mereka telah menjadi bagian dari satu. Sakit di sejauh kita akan dirasakan juga oleh yang lain. Sakitnya teman-teman dokter akan dirasakan juga oleh teman-teman perawat, bidan, dokter gigi, apoteker, dan yang lainnya. Inilah di saat kita menghadapi sebuah globalisasi, di saat kita menghadapi tantangan-tantangan liberalisasi, modal ini adalah sebuah modal yang tetap harus kita jaga. Organisasi profesi tentunya harus mampu melakukan manusia ibarat satu tubuh dan satu bangunan. Interaksi dan komunikasi dilakukan adalah bisa saling menguatkan, bukan saling menghancurkan. Itulah inti daripada sebuah organisasi profesi. Dan kita harus mengatakan bahwa anak kandung Ibu Pertiwi adalah organisasi profesi yang selama ini sudah eksis membantu negara di dalam pembangunan kesehatan. IDI, IBI, PPN, IPDG, IAI adalah organisasi yang bukanlah organisasi yang hanya 1, 2 orang atau 10 orang saja, tapi kita didukung oleh sebagian besar anggota kita. Jangan karena sebuah perbedaan kemudian hanya karena kepentingan 1, 2 orang atau kelompok tertentu, organisasi yang selama ini lahir dari rahim Ibu Pertiwi seperti kemudian ditinggalkan, bahkan dihilangkan. Sejarah juga membuktikan bahwa selama ini kita semuanya, kami adalah bagian dari pembangunan kesehatan bangsa. Kami selalu menjadi mitra strategis daripada pemerintah. Sebuah hal yang tidak perlu dilakukan lagi. Inilah mari kita pada kesempatan doa ini juga menghadirkan perasaan satu tubuh dalam sikap bersahabat antar anggota di dalam organisasi, kemudian kebersamaan dalam tubuh organisasi untuk mencapai tujuan, visi, misi daripada organisasi. Sebagian besar pasti sama. Ikatan Dokter Indonesia dilahirkan untuk mengawal hak kesehatan dan kesejahteraan rakyat dan juga mengawal hak kesejahteraan anggota. Dua hal yang menjadi tugas utama dari organisasi profesi dalam Ikatan Dokter Indonesia. Pada kesempatan kali ini juga kita ingin mengajak segenap yang hadir, baik itu di Zoom, baik itu di YouTube, sampaikan di dalam hati nuraninya masing-masing. Dan saya yakin di dalam hatinya perasaan itu masih akan sangat kuat. Kita dididik di dalam pendidikan profesi bukanlah sebuah pendidikan yang sekedar hanya sebagai tukang, bukan. Tapi kita ada nilai yang dibangun di dalam sebuah proses pendidikan. Itulah yang menjadi penguat di dalam sebuah tali kesejawatan, tali persahabatan, satu rasa, satu nafas. Dan inilah yang harus semakin kita perkuat saat ini. Saat ini memang kita sedang berada di sebuah dinamika yang luar biasa dalam sebuah diskursus terkait dengan rancangan undang-undang kesehatan. Saya ingin mengajak bersama-sama menghadapi segala ujian yang datang pada kita semuanya, anggota profesi, para anggota khususnya Ikatan Dokter Indonesia dan seluruh dokter Indonesia, untuk menjadikan ini dari momentum bagi kita untuk berbenah, memperbaiki apa yang tidak tepat dan belum baik. Karena memang tidak ada sebuah kesempurnaan dalam kehidupan kita.
menyitir sebuah ayat dalam surat At-Tolak ayat 3 yang artinya dia memberinya rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha tahu apa yang akan terjadi. Barang siapa yang bertakwa, maka dia akan mencukupi segala kebutuhannya. Dan mari kita yakinkan dari keimanan kita masing-masing, karunia dan janji Tuhan kepada orang yang bertakwa pada setiap makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, telah menentukan kadarnya masing-masing akan setiap makhluk ciptaannya, seperti halnya rezeki, maut, usia dan lainnya. Dan itu sebagai manusia yang terkena dalam makhluk terbaik, seharusnya berusaha lebih baik dan mendekatkan diri pada Tuhan. Alangkah baik pula bagi kita agar tidak melupakan akan kekuasaannya, yang tidak ada satu pun jahat yang menandinginya, karena Allah satu-satunya pencipta yang tidak ada tandingannya. Dan hendaklah kita sebagai makhluk selalu bersyukur, selalu memanjatkan doa. Doa hari ini bukanlah sebuah upaya putus asa. Doa hari ini adalah memperkuat bahwa kita hanyalah makhluk Tuhan. Kita hanyalah hamba yang penuh dengan kekurangan. Tiada kekuatan selain hanya kekuatan dari Allah, kekuatan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun itu yang akan terjadi ke depan tidak terlepas dan memang sudah menjadi ketentuannya. Kita pastikan juga bahwa kami organisasi profesi ini juga berjuang untuk rakyat Indonesia, menjaga etik dan memperkuat soliditas kejawaban. Saat ini merupakan masa-masa sulit, dan seperti yang sampaikan tadi, ada upaya-upaya dalam integrasi profesi, memecah belah dokter Indonesia, memecah belah di antara organisasi-organisasi profesi kesehatan. Dan kalau kita mempunyai komitmen yang tadi, ikhtisam, kesejawatan, maka kita akan tetap mempunyai komitmen di dalam satu organisasi profesi. Apapun masalah yang datang, kita akan ada bersama. Kita, para dokter Indonesia, para dokter gigi, para perawat, para apoteker, semuanya tidak adalah kaum terpelajar, salah satu aset bangsa terbaik. Kita akan selalu bersama rakyat dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga dan membangun bangsa dan negara ini. Saatnya, khususnya bagi kami, seluruh pengurus Ikatan Dokter Indonesia, perhimpunan spesialis keseminatan di semua tingkatan untuk berbenah, untuk memperbaiki diri, memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh anggota. Kita menggunakan momentum saat ini untuk duduk dan berdiri bersama para anggota kita, bergerak bersama menjaga eksistensi organisasi yang sama-sama kita cintai di masing-masing organisasi profesi. Tetap semangat, jangan pernah patah arang, jangan pernah putus harapan, karena kita, khususnya seluruh dokter Indonesia, berada di pihak yang benar. Ini adalah sebagai bagian kita untuk menyampaikan kebenaran, dakwah ilal khair, amar ma'ruf nahi munkar. Kita adalah dokter rakyat. Kita terlahir dari para pendahulu yang berjuang bersama rakyat untuk kemerdekaan bangsa. Dan sampai detik ini juga, sampai masa depan, komitmen itu tidak akan pernah berubah. Kita terus berdoa, semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, akan senantiasa menjaga kita dan seluruh rakyat Indonesia dari segala mara bahaya. Dan kita berdoa untuk kesehatan rakyat, untuk komitmen bangsa di dalam kesehatan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya Muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinika. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.